Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para sepuh, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah istiqomah Masjid Jami Al-Mukarramah. Moga-moga semuanya kita diberikan keberkahan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat serta istiqomah di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Mukarramah, juga mudah-mudahan kita doakan senantiasa diberikan keberkahan panjang umur juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam pelajaran kita yang lalu dari kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Qurdi rahimahullah, bahwasanya wajib kita percaya bahwasanya tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita pun harus meyakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa Quran pun tidak ada lagi Quran kecuali Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan sunnah. Sunnah pun tidak ada lagi sunnah kecuali sunnah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin pun dijelaskan Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an itu ada sebahagian ayat yang termasuk dari golongan ayat nasih dan mansukh. Nasih yang merevisi, mansukh yang direvisi. Kemarin diceritakan di antara ayat nasih mansukh itu, kalau perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya, perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya, berarti statusnya apa? Perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya dulu sebelum direvisi itu ayat Al-Qur'annya, lamanya itu, masa iddahnya itu, masa iddah itu masa kosong, masa tenggang. Itu masa iddahnya wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya. Berapa tahun kemarin? Masa iddahnya dulunya itu 1 tahun. Berapa? 1 tahun. Jadi kalau suaminya mati bulan Muharram tanggal 1 misalkan, maka lepas iddahnya perempuan itu nanti bisa menikah kembali dengan laki-laki yang lain itu, ketemunya 1 Muharram tahun yang bakal datang. Duduk 1 tahun lah, kelamaan. Kalau kelamaan ya kaget sesuatu. Itulah begitu.
Lalu dimaksud ayat yang 1 tahun itu idah perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya itu, masa idahnya 1 tahun itu lalu direvisi, dimaksud masih dalam Al-Baqarah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashra. Walladzina yatawaffawna minkum, walladzina dan adapun orang-orang yatawaffawna yang diwafatkan minkum dari kalian semua, wa yadahuna dan mereka meninggalkan azwaja istri-istri, yatarabbasna dia menunggu itu istrinya itu bi anfusihinna atas dirinya arba'ata ashhurin wa ashra 4 bulan 10 hari. Allah. Jadi kalau dulu perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya itu masa idahnya itu 1 tahun, ayat itu kemudian dimaksud jadi 4 bulan 10 hari. Ini kudu percaya. 4 bulan 10. Jadi pertanyaannya yang berlaku yang mana? Yang 1 tahun apa yang 4 bulan 10 hari? 4 bulan 10. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, itu pelajaran kita yang kita lagi. Wa mimma yajibu i'tiqadu anna Allah ta'ala asra bihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Masuk bab Israfil. Bentar lagi kita masuk bulan Rajab ya. Bulan apa kita sekarang? Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Tapi tidak. Habis Jumadil Akhir. Rajab. Ya. Wa mimma yajibu i'tiqadu, kita masuk ngaji bab masalah i'tiqad. I'tiqad itu yang kaitannya dengan keyakinan-keyakinan gitu ya, Bapak itu. Masalah prinsip-prinsip dasar. Ya, prinsip itu dasar. Prinsip-prinsip keimanan. Wa mimma dan dari sebahagian perkara min maknanya tabidiyah sekal. Makna min itu banyak. Ada min maknanya tidak, ada min maknanya sebahagian. Wa mimma yajibu i'tiqadu dan dari sebahagian perkara yang wajib apa i'tiqadu meyakininya. Kewajiban yang wajib kita i'tiqadkan. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala asra bihi. Asra telah memperjalankan Allah bihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan di suatu malam. Lailan di suatu malam. Nakir bentuk kalimatnya dari mana minal masjidil haram. Min di sini min maknanya ibtidah, mulai minal masjidil haram, dari mulai masjidil haram
ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Ini Isra. Jadi ada dua, ada Isra, ada Mi'raj. Sekali lagi, ada Isra, ada Mi'raj. Mi'raj. Yang pertama kita mesti meyakinkan Nabi Muhammad SAW telah diisrokan oleh Allah di suatu malam dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Mekah, ilal Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa. Ini dimensinya alam nasuk, masih alam fisika. Sebab Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina itu masih wilayah-wilayah dunia, masih wilayah-wilayah bumi. Jadi Isra itu belum ke alam-alam langit pertama, kedua, belum. Itu mah Mi'raj. Jadi harus dibatasi Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masih ruang lingkupnya dunia. Bahasa kerennya masih dunia manusia. Nah, dalilnya dari mana? Masyhur. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah. Maka dalam Al-Quran ada satu surat yang membahas, bukan membahas, satu surat namanya surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra. Saya tanya, surat Al-Isra itu surat yang keberapa? Surat yang keberapa? Surat yang ke-17. 17 Isra, 18 Kahfi, 19 Maryam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, alladzi asra, zat yang telah memperjalankan. Dari sisi kalimatnya kita tahu bahwa yang memperjalankan itu Allah. Jadi itu punya mau Allah. Nabi bukan jalan sendiri, Allah yang memperjalankan. Karena Allah yang memperjalankan, Allah yang punya mau, maka perkaranya juga urusan siapa? Urusan Allah. Kita kalau berjalan sengaja, maaf para jamaah yang dimuliakan Allah, ibarat kata aja kata Ustaz Imron, itu jarum pendeknya kalau mau berjalan dari angka 12 sampai ketemu lagi angka 12 kan perlu waktu berapa jam? 12 betul kayak 24 sehari sehari. Tapi kalau kita yang punya jamnya itu, kita pengen muterin itu jam, gak usah nunggu 12 jam, gak usah nunggu 24 jam, tinggal diputar. Logikanya begitu. Jadi jangan aneh kalau perjalanan Isra dan Mi'raj itu
hanya ditempuh dalam waktu yang amat sangat singkat dan cepat sekali, karena memang wilayahnya wilayah siapa? Wilayah Allah. Maka kalimatnya diawali dari kalimat Subhan, Maha Suci Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, wa anna dzalika kana bil jasadi war ruh. Lalu kalau ada orang tanya Nabi Isra, ini satu paket, dan Nabi Mi'raj itu apakah jasadnya semata, ataukah ruhnya semata, ataukah jasad dan ruh? Coba kira-kira Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj itu ruhnya semata, tidak dengan jasad, apa ya ruh dan jasad? Gimana? Ruhnya saja, apa jasadnya saja, apa ruh dan jasad? Wa anna dzalika kana bil jasadi war ruh. Jadi Nabi Isra dan Mi'raj itu pertama harus diyakinkan bil jasadi war ruh. Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan ruh. Dengan jasad dan ruh. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang pertama kali membenarkan ketika Nabi selesai Isra dan Mi'raj itu, banyak sahabat-sahabat yang kembali menjadi murtad. Nauzubillah, keluar daripada Islam. Karena mereka memandangnya pakai logika, otak. Sampai-sampai Abu Jahal, "Hei Muhammad, kalau kamu pernah diisrokan dan kamu pernah dimi'rajkan, kamu bercerita naik sampai ke 7 lapis langit, Sidratul Muntaha. Coba saya kepengen tahu, angkat kaki kamu sebelah Muhammad." Diangkat Nabi. Coba dua-duanya Muhammad. Kata Abu Jahal, "Lu bagaimana bisa Isra dan Mi'raj? Lu ngangkat kaki sebelah aja, lu masih di situ." Kata siapa? Kata Abu Jahal. Mana mungkin? Nih kata orang kafir yang ngomongnya begitu. Mana mungkin kamu wahai Muhammad bisa Isra dan Mi'raj sampai tembus ke langit, Sidratul Muntaha? Bualan apa lu? Tapi yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini siapa? Siapa? Sahabat Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya orang yang jujur, benar, percaya, karena Abu Bakar. Kata Abu Bakar, lebih daripada itu saya percaya. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, ini Isra dan Mi'raj ini sekali lagi ukurannya adalah ukuran keimanan. Karena sebab di alam semesta ini ada yang kemarin terjadi, para jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang kejadian luar biasa. Contoh, kalau anak telah itu sebabnya ada orang tua, ibu dan bapak. Orang tua, ibu dan bapak sebab anak musabab. Karena ada ibu dan bapak, lahirlah anak. Tapi bagi
Tidak mesti anak brosot lahir ke alam dunia punya ibu, punya anak. Ada perempuan yang dilahirkan, ada seorang perempuan yang melahirkan anak tanpa seorang ayah. Siapa namanya? Siti Maryam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dari Siti Maryam seorang nabi yang bernama Isa bin Maryam. Itu semata-mata adalah Allah ingin memperlihatkan kuasanya. Manusia lahir bukan hanya sekedar lahir daripada sebab adanya ibu dan bapak, tapi Allah pun mampu melahirkan seorang anak lahir daripada seorang perempuan meskipun tanpa disentuh oleh seorang laki. Tujuannya Allah ingin memperlihatkan kekuasaan. Walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Allah. Jadi tujuannya Allah itu bukan untuk, ya maaf, kalau zaman sekarang kan malu seorang perempuan melahirkan tanpa seorang ayah, dan itu pun dirasakan betul oleh Siti Maryam. Sampai kata Siti Maryam, para jamaah yang dimuliakan Allah, fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyyan fa'aja'aha al-maqadu ila jinnin nahlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Itu saking malunya Siti Maryam. Ya Allah. Lalu Allah katakan kepada Maryam, fanadaha min tahtiha la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan wa huzzi ilayki bi jid'in nahlati tusabbit alayki rutaban janiyya. Ya Allah, sabar Maryam, sabar. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah di kemudian hari, fa'atas bihi qawmaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ketika kembali ke keluarga menggendong seorang anak namanya Isa, itu diolok-olok, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya, engkau itu telah membawa sesuatu yang amat sangat pahit dalam kehidupan. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawbi wa ma kana ummuki baghiya. Hei Maryam, bapakmu, ibumu itu orang baik-baik, kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Ya Allah, berat laki-laki. Kata Siti Maryam, karena memang diperintahkan Allah, no comment Maryam, cukup dengan isyarat. Fa asyarat ilaih. Maryam enggak berbicara. Pak Asyarat ilaih, cukup dia menunjukkan kepada anak yang digendong. Kata beliau, udah lu ngomong sama bocah. Cukup begini aja, kata Siti Maryam. Enggak mau. Kata kaum Bani Israel, duduk di mana? Kaipan kalimu mangkana bil mahdi sobiyah. Lu bagaimana gua disuruh ngomong sama bayi yang masih dalam gendongan? Ya Allah, seketika itu, ini sekali lagi kelahirannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah merupakan kehendak Allah untuk memperlihatkan betapa agungnya, betapa maha kuasanya. Di ujung kata Siti Maryam, kalau bahasa kita ngomong sama bocah. Kata kaum Bani Israel, bagaimana kami bisa berbicara dengan bayi yang masih dalam gendongan? Itu bahasa Quran. Kaipan
yukallim man kana fil mahdi. Lalu Siti siapa yang dalam kedua itu? Isa, Nabi Isa. Ngomong, ya Allah, padahal masih merah tuh bayi, belum bisa ngomong apa-apa. Kalau bayi-bayi sekarang hanya bisa nangis. Itu Isa yang sedang digendong oleh Siti Maryam itu ngomongnya begini, inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Pernah disampaikan dulu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi Isa ini harus tinggal sebawahi. Ini Abdullah, aku ini adalah Abdullah, hambanya Allah. Nabi Isa tidak pernah ngaku ini ibnu, aku anak Allah. Tapi yang dikatakan Nabi Isa ini Abdullah, aku adalah hamba. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan, yang Allah mendatangkan kepadaku Alkitab dan Allah menjadikanku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah menjadikan aku sebagai keberkahan di mana aku berada. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan ada yang lebih dasar lagi daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa lahir jelas ada seorang ibu tanpa seorang ayah, tapi adalah Nabi yang lahir tanpa seorang ibu juga tanpa seorang ayah. Siapa? Hah? Ada. Maka kalau mereka memutuskan Nabi Isa sebagai Tuhan karena mereka, karena dia lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah, kenapa tidak diangkat Nabi Adam sebagai Tuhan? Nabi Adam bahkan lebih dasar, lahir tanpa ayah, lahir tanpa. Inna masalah Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Allah kata sesungguhnya Isa itu tidak jauh beda seperti Adam, dua-duanya aku ciptakan dari tanah. Itu begitu. Makanya harus ingat bahwa syariat Islam itu adalah syariat ataupun agama yang dibawa oleh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya wa anna dzalika kana bil jasadi wa ruh, itu kembali bahwasanya Nabi Isra dan Mi'raj itu adalah bil jasadi wa ruh. Dan gak usah banyak tanya-tanya bagaimana, gak usah banyak bagaimana. Kalau perkara-perkara kehendak Allah cukup kita sami'na wa ata'na, gitu aja. Paham? Jadi kalau perkara-perkara yang menyangkut wilayah-wilayah Allah cukup, kita jangan terlalu banyak bertanya-tanya tentang masalah, karena otak kita nggak bakalan mampu. Karena indal baiti, nah mulainya itu ini hadis Nabi berada
indal baiti di Ka'bah. Bainan naimi wal yaqdami, antara tidur dan yaqdah. Yaqdah itu melek. Bainar rajulaini, sedang tidur di antara dua laki-laki. Ammuhu, yakni pamannya Hamzah, wa ibnu ammihi, dan anak pamannya, sepupunya Ja'far. Jadi Hamzah dan Ja'far. Ini boleh sedikit ceritakannya, kisah Isra ataupun kisah Isra dan Mi'raj berdasarkan hadis. Faja'atil malaikatu fa'ayqadhat, lalu datanglah malaikat dan dia membangunkan. Wa syaraha sadrahu Jibril, lalu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu wasyaraha, membedah. Seperti bedahnya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Lalu jangan perdalam lagi itu pisaunya pakai pisau apa? Gak usah lah hal-hal yang seperti itu. Karena sekali lagi perkara yang terjadi di alam semesta itu ada perkara yang perlu kepada hukum kausalitas sebab dan akibat. Ada juga kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan, namanya wali. Dibedah oleh malaikat Jibril dadanya kanjeng Nabi, wastakhraja qalbahu, lalu Jibril mengeluarkan hati. Wa qasalahu bima izam jama, lalu malaikat Jibril membersihkan itu hatinya Nabi bima izam jama, dengan air zam-zam. Summa a'adahu makanahu, lalu mengembalikannya itu Jibril akan hatinya Rasulullah makanahu ke tempatnya, ba'da'an mala'ahu imanan wa hikmatan, setelah memenuhi itu hatinya, dipenuhi itu hati iman wa hikmah. Jadi hatinya itu dibongkar, kalau bahasa kita menjalan, dibedah dadanya, dibelah, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan air zam-zam, kemudian dipenuhi dengan iman, hikmah. Maka dalam riwayat lain dengan ini summa raqibal barqa musarrajan muljam, lalu kemudian Nabi menunggangi al-buraq musarrajan muljam, yang pakai kendali. Wasara ila an wasala ila Masjidil Aqsa, wasara, dan Nabi berjalan ila an wasala, sampailah Nabi ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Sampai Paro'a minal ajaib bi masiri, dan Nabi melihat keajaiban dalam perjalanan Isra. Di dalam perjalanan Isra belum Mi'raj. Wa ukhbira lahu al-anbiya alaihimus salatu wassalam, lalu dihadirkan para nabi alaihi salatu wassalam, wa shalla bihim wa bil malaikati imaman, dan semua para nabi itu berpuluh salam kepada siapa? Wa shalla bihim, Nabi berpuluh salam kepada Nabi berpuluh salam kepada para nabi-nabi, hadir para nabi-nabi. Jadi Nabi berpuluh salam. Wabil malaikati, dan juga berpuluh salam kepada para malaikat-malaikat. Ini dalam perjalanan Isra. Kemudian imaman, Nabi menggelar sholat
berjamaah. Kemudian Nabi di situ, Nabi yang menjadi imam. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ini sampai diabadikan kalimat-kalimat itu dalam bentuk kalimat tauhid. As-salatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan laylan niltamani tal'ana wal anamiya wa taqaddam talis salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam. Kan gitu ya. Nah, itu peristiwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi datang ke Masjidil Aqsa, hadirlah para nabi, hadirlah para malaikat. Kemudian Nabi maju ke depan untuk mengimami sholat daripada nabi-nabi dan para malaikat. Insya Allah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu perjalanan Isra. Kita sekali lagi wajib untuk mempercayai bahwa Nabi pernah diisrokan. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa? Kalau ukuran kilometernya sekarang 1.200 kilometer. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, janganlah kamu healing kecuali dengan 3 masjid. Jadi kalau mau healing, usahakan healing dengan 3 masjid. 3 masjid apa? Pertama, Masjidil Haram. Kedua, Masjid Madinah Nabawi. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa. Jadi yang amat sangat dianjurkan. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita punya rezeki, kemudian ada travel yang menawarkan, kemudian apa namanya, ziarahnya bukan hanya sekedar Mekah dan Madinah, tapi ke Palestina, Masjidil Aqsa. Kalau ada rezekinya, saya saranin ini, karena ini bukan hanya sekedar healing ataupun wisata religi biasa, tapi ini melaksanakan anjuran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Jadi 3 masjid yang sangat dianjurkan untuk diziarahi. Masjid apa? Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Karena 3 masjid ini punya nilai kelipatan pahala luar biasa. Kalau kita sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan sholat masjid-masjid yang lain, itu bandingannya 100.000. Jadi 1 rakaat itu bandingannya 100.000. Kalau kita sholat di Masjid Al-Mukarram berapa tahun? Makanya orang sampai pengen berziarah ke Mekah, ke Madinah itu kan kelipatan pahala luar biasa. Niatnya. Walaupun pada saatnya, pada waktunya, pada kenyataannya kita belum bisa juga berangkat umroh, belum bisa berangkat haji. Ya udah nawaitu, dengar punya pahala daripada niatnya. Jangan sampai ada niat acak. Jangan sampai gak kepengen acak. Niat. Insya
travel banyak sekali, travel banyak. Ada yang 2 juta juga ada, cuma dari pesawat di Joglo. Ada yang banyak, cuma di Joglo kita semua turun mencari bercanda. Ya maaf para jamaah yang dimuliakan kalau jadi travel, duit maka bakalan bohong, gitu aja rumusnya. Betul apa betul? Jadi kalau ada yang menawarkan murah, ya pasti dikasih. Kalau yang mahal itu ya minimal di mana aja? Dulu di mana? Tower jam ya. Yang turun dari hotel langsung ke latar Masjidil Haram, urusan keringat. Karena memang duit pada bakalan bohong. Jadi kalau kita mau umroh nggak usah mikir-mikir nyari yang mahal, nyari yang murah, udah nyari yang enak aja lah. Betul apa betul? Imam beda 5 juta mah gampang nyari duit. Karena untuk kenikmatan kita di dalam ibadah. Nah itu begitu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ini bisa baru sampai apa? Isra, dan insya Allah nanti dilanjutkan dalam kisah Isra Mi'raj yang selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya? Saya masuk waktu ya. Dulu, mamanya, ya. Mikir, Pak lagi. Nah, kalau saya nanya, Pak Pianta. Enggak, dah cukup dah. Dia percaya Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca pagi hari ini tembus langit pertama, kedua sampai ke akhirat Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan pada bisa berangkat umroh. Amin ya Rabbal alamin. Kita bukan hanya sekedar dengar ceritanya indahnya Masjidil Haram, indahnya Masjid Nabawi, indahnya Masjidil Aqsa. Moga-moga namanya juga udah minta sama Allah. Dan proposalnya surat Al-Fatihah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pagi hari ini, mudah-mudahan Allah izinkan bisa berangkat haji, ya minimal bisa berangkat umroh, bisihah wa afiyah wassalam, dalam keadaan sehat wal afiyah, juga dalam keadaan selamat dari mulai pergi sampai pulang kembali. Bibarakah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.